Di channel gua si Kutang Bilung Official. Kali ini gua akan membahas tentang 2021 Vision lagi. Ini nggak ada habis-habisnya ya. Ini ada channel palsu atau mungkin channel asli, gua nggak tahu nih. Ada nama artis Indonesia, ada FDW, Jessica Jen, FDW Elon Musk, Rans Entertainment, Cristiano Ronaldo, Atta Halilintar, Deddy Kobuzier ya. Sedangkan yang channel kita lihat kemarin, yang ini guys. Ini nih yang kita lihat kemarin, yang ini nih. Ya, yang ini nih. Tuh, yang itu guys. Lu lihat, deskripsinya juga beda ya. Jadi, gua mau bahas di sini. Sebenarnya 2021 Vision itu siapa yang bikin? Dan oknum mana kalau menurut gua? Spekulasi argumentasi gua ya. Gua mulai. Dia bikin channel ini nih, kan tadi tuh yang pertama, channel 2021 Vision yang asli yang pertama, yang pelopor lah, mungkin bisa bisa dibilang pelopor lah. Karena rame, dia bikinlah channel yang sama kayak gini, nggak ada habis-habisnya. Dan seperti kata gua kemarin, mungkin ini oknum orang Indonesia guys. Lu lihat namanya, FDW, Rans Entertainment, Atta Halilintar, Deddy Kobuzier. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini orang Indo yang bikin guys. Karena apa? Lu lihat sendiri, nama orang luar negeri tuh sedikit banget ya. Lu lihat, Ricis Official, Budi 01 Gaming, First Diamond, PewDiePie, Just No Limit. Rata-rata itu YouTuber gaming semua guys. Ada YouTuber gaming, ini ngikutin nih Kamar Jerry. Itu ngikutin yang tadi ya, yang pertama tadi ya. Rata-rata ini namanya nama channel dari Indonesia semua, orang Indonesia semua guys. Lu lihat. Tapi kalau udah di bawah sih udah sedikit ya nama orang Indonesia ya. Kalau menurut gua, yang bikin channel ini per kelompok. Karena apa? Ini emang beda channelnya. Tapi melihat sudut pandang dari channel yang pertama tadi, yang 2021 Vision yang asli tadi, yang pertama kita upload kemarin, itu tuh rame dibahas, rame diulas, dan menurut dia itu menarik, bikin minat para warga Indonesia untuk membuat channel yang sama. Mungkin ini dari komunitas Indonesia juga ya. Mereka berpikir, wah, ini channel laris guys, ini pembahasan laris guys. Kok jadi kepikiran buat channel yang sama? Kenapa nggak bikin channel yang sama gitu? Ini menurut spekulasi gua ya, spekulasi dan argumentasi gua. Kalau menurut orang lain gua nggak tahu juga. Yang bikin ini kayaknya orang Indonesia guys. Karena apa? Seperti yang gua jelaskan tadi. Dia lihat channel yang pertama tadi, yang ini, yang pertama kita bahas. Nih yang ini nih. Yang mana tadi ya? Yang ini, dia lihat yang ini kan laris tuh guys, sampai viral, bahkan penontonnya lu lihat tuh bahkan rame dibahas guys. Lu lihat rame banget guys dibahas pembodohan, banyak guys. Banyak tuh lihat tuh banyak tuh. Bahkan dia menebak corona. Ada lagi 2022 Vision. Coba ya kita cek 2020 Vision. Kayaknya ada juga guys. 2020 Vision. Kita cek ya. Ini sinyal yang lag. Lu lihat. Lu lihat sendiri. Menurut gua, mereka itu ada dua alasan bikin channel yang sama kayak channel yang pertama kita bahas kemarin, channel yang ini. Menurut gua ada dua alasan. Alasan pertama, karena mereka itu pengen ngetren. Dan dia lihat channel ini rame dibahas, dia itu iri dan dengki guys. Lu tahu orang Indonesia demi melakukan apapun, demi uang dia akan melakukan apapun.
Demi uang dia akan melakukan apapun termasuk korupsi. Ya, termasuk korupsi. Dan yang gaya-gaya seperti ini nih udah basi guys di Indonesia, udah sering ya. Udah sering diulas. Yang kedua, mungkin dia terinspirasi bikin channel karena kayak gini karena menurut dia ini tuh menginspirasi ya. Kayak gimana ya? Ngejelasin mengekspresikannya tuh susah banget guys. Ini channel lumayan rame juga, jadi ada kesempatan buat oknum lain bikin channel yang sama dengan pembahasan yang sama persis, yaitu pembahasan tentang kematian orang, perang dunia atau enggak corona, atau enggak yang lain-lain. Banyak banget tentang pembahasan lain. Ini baru 14 jam yang lalu ia upload ya. Itu guys, dua alasan kalau menurut gua ya. Kalau menurut kalian sendiri gua nggak tahu sih. Kalau spekulasi gua sih agak masuk akal ya. Dia tuh bikin channel gini karena pengen ngetren, pengen rame, itu alasan pertama ya. Alasan kedua tuh karena mungkin dia itu terinspirasi, tapi kalau menurut gua sih mustahil guys terinspirasi, karena menurut gua channel ini nih gimana ya, menentang hak asasi manusia guys. Menentang hak asasi manusia karena apa? Nulis nama orang tanpa sebab, tanpa akibat, tanpa izin, tanpa ada angin, tanpa ada petir, langsung ditulis namanya. Sontak, bahkan beberapa dari orang Indonesia pun sempat terkejut guys. Tapi ada yang merasa bodoh amat ya. Ntar dulu gua pipis dulu, kita bakal pakai strategi break lanjut guys. Akan guys, habis pipis tadi ya, pipis bentar ya. Ya begitulah spekulasi gua. Dan kita ini berusaha menggali informasi, semakin kesini tuh makin marak channel yang kayak gini. Jadi kalau menurut gua, udahlah men, udahlah, stop bikin channel kayak gini. Karena channel ini tuh meresahkan. Nulis nama orang tanpa izin dari orangnya tersebut. Lu diramal kematiannya, mungkin lu kagak marah, tapi setidaknya izin terlebih dahulu. Kalau nggak izin, banyak banget nih. Kalau nggak izin, banyak banget tragedi di Indonesia karena satu hal ya, nggak izin, bahkan hanya karena nama guys, nggak izin mengambil nama itu bisa masuk penjara dan berakhir pidana. Untung ini belum kebukti oknumnya Indonesia guys. Kalau menurut gua, ini spekulasi gua sih, kemungkinan besar 80% yang bikin channel ini orang Indonesia. Karena apa? Lu tahu Indonesia ini negara barbar guys. Lihat orang tren dikit dia bakal bikin channel yang sama. Lihat orang tren dikit, misalnya kue yang lagi trending, maka dia akan membuat kue yang sama. Contohnya bobaci lagi trending. Akhir-akhir ini bobaci sih menurut gua. Bobaci lagi trending, dibuat oleh satu pihak, maka pihak lain akan mengikutinya juga. Karena apa? Karena rame. Jadi kalau satu orang trending, maka yang lain akan ngikutin berbaris membaris gitu, beraturan. Ngerti nggak guys? Lu tahu Indonesia kan? Indonesia tuh orang barbar. Contohnya Ikatan Cinta nih. Film Ikatan Cinta ini ya, makin hari makin rame guys. Jadi maraklah orang membuat channel tentang reupload film Ikatan Cinta kah, atau live streaming Ikatan Cinta lah, atau apapun, atau membahas tentang Ikatan Cinta lah. Tapi di sini gua nggak mau membahas tentang Ikatan Cinta, gua kurang suka sinetronnya guys ya. Lu paham lah kalau anak laki ya. Contohnya Ikatan Cinta guys ya. Iklan cinta tuh lagi trending di TV, maka itu akan jadi kesempatan buat masyarakat untuk mereupload kah, membahas kah, maka channel dia atau lapak dia itu akan trending juga guys. Karena di sini di YouTube ini sama sistemnya kayak perdagangan. Lu dagang tahu rame, maka yang lain akan ikut juga, itulah istilahnya. Jadi itulah menurut gua. Tuh lu lihat,
Eye of Death. Marak banget channel kayak gini guys. Marak nih ya. Semakin hari semakin banyak channel-channel yang kayak begini. Makin banyak oknum-oknum yang bikin channel kayak begini. Kalau menurut gua sih ini perkelompok ya. Perkelompok. Karena gak mungkin dia sendiri. Karena dia sendiri. Karena kalau orang sendirian bikin channel ini, dia gak bakal bisa guys. Karena sesuatu yang disembunyikan itu biasanya mereka itu membuat gimana ya guys, organisasi atau oknum. Kalau mereka ingin menyembunyikan suatu hal yang besar, maka mereka harus membuat organisasi. Karena mereka gak mungkin ya sendirian membuatnya. Karena menurut gua dia nyimpen suatu hal, suatu rahasia sendirian tuh gak mampu. Karena lu lihat dalam diri lu, apakah lu mampu menyimpan rahasia, lu pendam rahasia itu sendirian? Gak mampu. Pasti lu akan curhat. Ujung-ujungnya lu curhat, mungkin ke pacar lu, mungkin ke istri lu, mungkin ke suami lu, mungkin ke kakek lu, mungkin ke nenek lu, mungkin ke bapak lu, mungkin ke emak lu, mungkin ke bibi lu, mungkin ke paman lu, mungkin ke saudara lu ujung-ujungnya bakal curhat. Karena gak mungkin. Kita ini makhluk sosial. Nyimpen rahasia, ini rahasia besar guys. Ini menurut gua 2021 ini rahasia dan pembodohan besar, pembodohan massal, rahasia besar. Gak mungkin disimpan sendiri, mustahil. Lu pikir aja, di balik rahasia yang besar dia nyimpennya sendiri. Lu lihat. Allah know everything, Allah know time, Allah you die, Allah you made you, Allah. Dia ini orang Islam guys, masya Allah. Banyak ya orang Islam di sini ya. No guys, lu lihat ada komentar orang Indo. Apa gua bilang? Orang Indonesia barbar guys. Demi apapun, demi meraih yang apa yang ia inginkan, dia akan melakukan apapun. Apapun itu, contohnya uang, material, emas, berlian, perak, apapun yang ia inginkan, maka ia akan melakukan hal nekat. Orang Indofix awalnya orang terkenal yang diramal, pas Indo lagi viral langsung YouTube Indo diramal. Tuh, masuk akal juga ya. Spekulasi orang ini maksudnya kayak gini. Awalnya orang terkenal yang diramal, pas Indo lagi viral langsung YouTube Indo diramal. Maksudnya orang Indo tuh YouTuber Indo yang langsung diramal guys. Pertama, ini tuh yang viral 2021 Vision yang pertama kita bahas ya. Sebelumnya tuh nggak ada yang namanya YouTuber Indonesia. Tapi sesudah masuknya nama Kamar Jerry itu udah marak guys. Namanya channel 2021 Vision, 2020 Vision atau Eye of Death lah, nggak tahu lah apa sebelumnya, cuma nggak tahu lah. Karena marak ya. Pesan gua, berhentilah. No, lu lihat Allah sudah mengatur semua yang ada di dunia ini. Lu lihat ya. Percayalah, dia sebenarnya orang Indo, cuman lagi pansus. Nih ya. Nih komentar Muhtar Aditya Lutfi ini satu frekuensi sama kita guys. Satu frekuensi. Percayalah, dia sebenarnya orang Indo, cuman lagi pansus aja. Ini cuma bukan orang mas, menurut saya oknum mas. Karena apa? Dia tuh nggak sanggup nyimpen rahasia cuma sendirian. Dia pasti nyimpennya berdua, bertiga atau enggak berempat. Paling minimal sih berdua sih kalau menurut gua udah cukup ya untuk nyimpen rahasia yang besar kalau berdua. Lu pikirin aja. Orang Indonesia tuh barbar guys. Lama kelamaan gue jadi mikir dia tukang santet internasional daripada tukang peramal. Lu lihat sendiri. Kebanyakan orang yang komentar Indonesia, jadi mereka tuh satu frekuensi sama gua guys. Satu pemikiran sama gua, satu ideologi sama gua. Karena gua berpikirnya, percayalah, ini pasti yang bikin orang Indo semua yang pengen pansos, kecuali mungkin
channel yang 2021 Vision pertama ini emang didirikan oleh orang luar negeri. Mungkin ya. Lalu dia pancos untuk memasukkan nama Kamar Jerry biar rame ya. Lu tahu ya, sistem perdagangan di Indonesia tuh apa aja rame guys. Apa yang masuk ke Indonesia tuh bisa jadi rame ya. Termasuk mungkin gua bisa pikir BTS atau enggak artis K-pop yang lain tuh masuk ke Indonesia langsung jadi trending. Jadi sistem perdagangan di Indonesia ini sangat mudah. Dia buatlah Kamar Jerry, nama Kamar Jerry, dia masukkan nama Kamar Jerry. Buat apa? Buat trending. Lalu ngikutlah pengikut-pengikut dia yang bikin channel yang sama begitu. Kalau menurut gua sih dari pesan gua, jangan mengambil suatu ideologi, mengambil suatu pemikiran dari satu pihak ya. Seperti pesan gua kemarin, jangan mengambil suatu informasi dari satu pihak. Lu harus dengar, lu harus baca, lu harus pelajari, lu harus bertanya. Banyakin bertanya, banyakin belajar. Apa yang ada di dunia itu sebenarnya dari apa dan dibuatin sama siapa, lu harus bertanya dan lu harus belajar. Jangan mengambil dari satu pihak saja. Jangan meraba dari satu pihak saja, lu harus dengar, lu harus baca. Banyak-banyak membaca tuh bisa membuat kita banyak ilmu ya. Jadi itulah pesan saya. Capek gue bahas yang kayak gini nih, banyak banget guys. Ramai ya, marak. Jadi kalian tuh jangan mudah percaya. Lu lihat komentar Muhammad apa tadi namanya ya. Percayalah itu orang Indo. Gue emang percaya karena itu ideologi itu muncul dari otak gue tiba-tiba ya, sebelum membaca komentar dari abang yang tadi. Ya gitu guys. Jadi sebelum menilai suatu informasi lu harus teliti ya, teliti. Kalau lu nggak teliti maka lu dalam bahaya. Itulah pesan saya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini. Jangan lupa like juga. Berapa kali ngomong like gua? Bercanda gua guys, bercanda. Jangan lupa share juga ya ke teman-teman kalian biar channel ini semakin ramai ya guys. Sampai jumpa di next episode. Bye bye ya guys.